Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya orang tak dikenal. Berenang saat pulang sekolah, seorang pelajar di Manokwari tewas tenggelam. Pesawat yang mengangkut sembako dari Timika ke Lanijaya tergelincir di Bandara Tiom. Tim gabungan yang terdiri dari petugas lembaga pemasyarakatan dan polisi merazia lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke pada hari Sabtu. Petugas memeriksa seluruh kamar dan blok dan meminta seluruh warga binaan keluar ruangan sementara waktu agar petugas leluasa memeriksa. Setelah memeriksa ruangan, petugas kembali memeriksa warga binaan satu persatu sebelum kembali menempati sel tahanan mereka. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang antara lain alat pemanas air, charger ponsel, 1 unit handphone, serta pipa logam. Meski demikian, petugas tidak menemukan senjata tajam maupun narkoba. 1 HP ini untuk memasak air panas. Ini juga ya? Stiker aktif dan beberapa obat yang dibawa sendiri. Resep dokter ya? Oh, tanpa resep dokter. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Tidak ditemukan barang-barang yang seperti narkoba atau yang lainnya, yang HP dan senjata tajam lainnya. Seperti lapas lainnya di Indonesia, jumlah warga binaan di lapas ini 533 orang. Jumlah ini melebihi kapasitas tampung lapas. Selain Merauke, lapas ini juga menerima warga binaan dari 3 kabupaten lainnya, yakni Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Pihak lapas memastikan razia gabungan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang bocah berusia 4 tahun bernama Dion Rumatora, siswa PAUD di Kampung Kumbe, Kabupaten Merauke, hilang. Korban diduga tenggelam di Sungai Kumbe yang berada di belakang sekolahnya pada hari Jumat. Hilangnya Dion diketahui setelah sang ibu datang menjemputnya dari sekolah. Ibu korban dan para guru yang panik langsung berupaya mencari di sekitar sekolah, namun hingga sore hari anak tersebut tak kunjung ditemukan. Dari keterangan sejumlah saksi, seorang warga sempat melihat Dion berjalan ke arah belakang sekolah menuju tepi sungai. Tak lama kemudian warga menemukan jejak kaki anak kecil di pinggiran sungai yang diduga kuat merupakan jejak kaki korban. Keluarga kemudian melapor kejadian ini ke Basarnas Merauke untuk dilakukan pencarian. Dan setibanya tim di lokasi langsung berkoordinasi dengan aparat setempat seperti Pos Angkatan Laut, Kapolsek, Polair, serta masyarakat dan kepala kampung yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan pada hari ini, hari kedua dalam pencarian sementara masih berlangsung dan diharapkan kepada seluruh aparat dan masyarakat dan keluarga supaya bisa mendukung tim yang ada di lapangan untuk bersama-sama mencari mengenai anak yang dinyatakan hilang ini. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu karet, dibantu warga sekitar dan aparat kampung. Hasil pencarian belum menunjukkan tanda-tanda keberadaan korban. Tim SAR berencana memperluas radius pencarian hingga beberapa kilometer dari lokasi awal korban diduga jatuh, serta menambah personel dan peralatan pencarian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca ekstrem melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang membuat sebagian warga panik dan was-was.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke, kondisi cuaca seperti ini terjadi karena wilayah Merauke sedang memasuki musim peralihan. BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kita baru saja dilanda angin kencang dan hujan lebat. Biasanya Pak, kalau setelah kita mengalami cuaca ekstrem seperti itu, biasanya kalau hari ini atau besoknya biasanya tidak. Dia butuh waktu lagi, biasanya itu panas dulu, panas beberapa hari, baru hujan lebat lagi. Ini biasanya menunjukkan periode peralihan musim Pak. Kita baru saja kemarin panas, dan ini pelan-pelan kita mau masuk musim hujan. Ya. Tapi ada catatan juga, satu kota Merauke ini awal musim hujannya bisa berbeda-beda. Oh gitu. Nah, khususnya distrik Semangga, Merauke, Laukenjerai, dan Sota, kebetulan mereka ini sama awal musim hujannya. Nanti di dasarian kedua bulan November, dasarian kedua itu di tanggal 11 sampai 20 November itu baru musim hujannya. Sekarang masih peralihan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak, khususnya bagi nelayan dan warga yang beraktivitas di laut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.